Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Laksamana Wahyudi, NIM akhir 1096, Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Dafa Lutfian Maulana, NIM akhir 1056, Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Nugra Sulaiman Haq dengan NIM akhir 1079, Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Rifki Rinaldi dengan NIM akhir 1097 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Twaga Septania dengan NIM akhir 1042 dari Prodi Agribisnis. Perkenalkan, nama saya IBD Zarika Putri Daud dengan NIM akhir 1043 dari Prodi Agribisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita berkumpul untuk berdiskusi tentang agama Islam, yaitu temanya adalah agama moderasi, jalan tengah menuju harmoni. Mungkin teman-teman di sini saya akan menjadi hostnya pertama-tama, yaitu dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia itu perbedaan adalah keniscayaan kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, agama, budaya, dan pandangan hidup. Namun perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dikelola agar menjadi kekuatan. Nah, disinilah pentingnya moderasi beragama, sikap beragama yang seimbang antara keyakinan terhadap ajaran sendiri dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Nah, di sini saya akan membuka tentang sesi tanya jawab. Yang pertama adalah menurut teman-teman bagaimana pandangan Anda mengenai makna moderasi beragama? Nah, untuk moderasi beragama itu sendiri itu bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama sendiri, tapi dia itu menghindari sikap yang berlebihan gitu. Terus dari istilahnya yaitu moderasi berasal dari kata wasatiyah yang berarti jalan tengah, adil dan seimbang. Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengartikannya itu sebagai cara pandang, sikap dan praktik beragama yang selalu mengambil posisi di tengah, adil dan taat pada konstitusi dalam kehidupan berbangsa. Oke, jadi itu adalah jawaban teman saya. Lalu yang kedua, apa saja yang menjadi indikator utama bagi moderasi beragama? Menurut saya itu terdapat 4 indikator utama, yaitu yang pertama ada komitmen kebangsaan, yang kedua ada toleransi terhadap perbedaan, yang ketiga anti kekerasan, dan yang terakhir yaitu keempat penerimaan terhadap tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Oke. Selanjutnya yaitu mungkin apa urgensi atau pentingnya pemahaman moderasi beragama? Nah, di era media sosial dan arus informasi tanpa batas ini, provokasi dan ujaran kebencian mudah menyebar tanpa sikap moderat. Masyarakat bisa terpecah oleh isu agama. Moderasi beragama menjadi benteng untuk mencegah seperti radikalisme dan intoleransi politisasi agama dan disintegrasi sosial dan konflik horizontal. Dengan sikap moderat, umat beragama mampu hidup damai tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Lalu yang selanjutnya, bagaimana konsep moderasi dalam perspektif agama Islam? Menurut saya, ajaran Islam sendiri itu mengajarkan keseimbangan dan kasih sayang. Sebagaimana dalam Al-Quran menyebut umat Islam sebagai ummatan wasatan, yang mana maksudnya umat yang moderat, yang terdapat di Surat Al-Baqarah ayat 143. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin kira-kira menurut Anda apa saja tantangan moderasi beragama? Ya, beberapa tantangan yang masih dihadapi, diantaranya fanatisme sempit yang menganggap kebenaran hanya milik kelompok sendiri, polarisasi politik berbasis agama, kurangnya literasi keagamaan dan digital, serta masih lemahnya keteladanan
tokoh publik dalam merawat perbedaan. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih pencerahannya tentang konsep moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau tokoh agama, tapi tanggung jawab kita semua. Mari kita mulai dari hal kecil, menghargai pendapat orang lain, tidak mudah menyebarkan kebencian, dan menampilkan wajah agama yang ramah, bukan marah. Karena itu, pada akhirnya, agama hadir untuk memanusiakan manusia, bukan untuk menyingkirkan perbedaan. Terima kasih teman-teman, dan untuk sesi diskusi ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.